Alhamdulillah hari ini merupakan Jumat berkah di akhir bulan Februari bagi para keluarga penerima manfaat KPM PKH maupun KPM BPNT. Nah, semua bank penyalur untuk PKH tahap 1 tahun 2022 sudah mulai disalurkan. Nah, kemudian untuk pencairan bantuan BPNT saat ini menggunakan PT Pos dalam hal penyalurnya. Dan KPM BPNT yang akan mencairkan BPNT ini wajib membawa surat pemberitahuan atau undangan dari kantor pos. Nah, jika KPM BPNT tidak mendapatkan surat tersebut, bagaimana? Apakah tidak bisa cair? Dan apa saja yang harus dibelanjakan dan yang tidak boleh dibelanjakan untuk KPM BPNT yang sudah mendapatkan uang tunai Rp600.000? Simak terus video ini sampai akhir. Jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, dipelancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan kabar gembira. Hari ini merupakan Jumat berkah bagi para KPM PKH maupun KPM BPNT di akhir bulan Februari tahun 2022 ini. Nah, karena sampai dengan hari Jumat ini, Alhamdulillah untuk semua bank penyalur untuk PKH tahap 1 tahun 2022 ini sudah mulai disalurkan untuk termin pertama. Dan juga untuk informasi BPNT hari ini, nah jadwal untuk penyaluran atau pencairan BPNT ini sudah mulai dijadwalkan atau dicairkan BPNT-nya mulai hari Minggu kemarin ya. Saat ini hingga sampai awal bulan Maret tahun 2022 ini. Nah, untuk pencairan BPNT hari ini kan harus menggunakan surat undangan atau pemberitahuan dari kantor pos. Jika KPM BPNT tidak mendapatkan surat tersebut, bagaimana? Apakah bisa mencairkan bantuan BPNT? Apakah ada peluang untuk mendapatkan BPNT atau tidak? Atau mungkin bahkan sudah dikeluarkan dari penerima BPNT. Nah, berikut akan kita bahas dalam video ini. Sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan bahasan pada video kita kali ini. Nah, Alhamdulillah Sobat YouTube, bagi para KPM PKH maupun KPM BPNT, ini bagi yang sudah mendapatkan bantuan, silakan dimanfaatkan bantuan tersebut sesuai dengan peruntukannya dan sebaik-baiknya. Nah, kira-kira untuk bantuan baik PKH maupun BPNT itu yang boleh dibelanjakan itu dalam bentuk apa saja ya. Nah, Sobat YouTube, kita ketahui sendiri bahwa untuk bantuan PKH tahap 1 tahun 2022 untuk termin pertama ini sudah mulai disalurkan mulai hari Senin kemarin. Kemudian sedangkan untuk bantuan BPNT juga sudah mulai disalurkan sejak minggu kemarin, itu sudah di launching. Nah, untuk bantuan PKH tahap 1 termin pertama ini memang tidak semua KPM ini masuk dalam SP2D atau belum semua KPM cair 100%. Ya, mungkin masih 60-70% kalau menurut data SP2D di daerah dampingan saya. Jadi sebagian memang belum. Bahkan ada 2 ketua kelompok di wilayah dampingan saya ini yang belum cair bantuannya. Nah, ini ya harus sabar ya. Harus sabar walaupun anggotanya cair lebih dahulu, sedangkan ketua kelompok ini belum masuk di SP2D termin pertama atau belum cair bantuan PKH-nya, ini harap bersabar ya. Kita tunggu SP2D tahap 1 di termin berikutnya. Semoga namanya ini masuk dan bisa cair bantuannya. Nah, Sobat YouTube, untuk PKH tahap 1 bagi yang sudah cair untuk para KPM, nah silakan manfaatkan bantuannya sebaik mungkin. Mungkin ada yang merasa kurang atau tidak sesuai dengan jumlah komponen yang ada dalam keluarganya untuk bantuan PKH.
Misal mungkin punya 1 anak SD dan 1 balita. Nah, seharusnya yang didapatkan kalau untuk balita Rp750.000 dan untuk anak SD kan Rp225.000. Sedangkan yang didapatkan hanya Rp225.000 untuk anak SD. Sedangkan yang balitanya tidak masuk hitungan. Nah, ini gimana? Nah, jadi untuk saat ini mulai tahun kemarin itu semua bantuan sosial itu semua didasarkan pada acuannya di DTKS. Jadi jika ada salah satu anggota keluarga, berarti balitanya nggak masuk atau belum update di DTKS. Berarti yang hanya masuk di DTKS cuma anaknya yang SD. Nah, untuk menambahkan balitanya ke DTKS, ya ini harus diusulkan agar masuk DTKS. Pastikan anaknya ini ya sudah punya akte kelahiran, sudah masuk dalam KK, dan ketika sudah masuk KK harus diupdate di DTKS. Silakan hubungi petugas operator di desa atau kelurahannya masing-masing agar diusulkan untuk diupdate dan dimasukkan di dalam DTKS. Seperti itu ya Sobat YouTube, agar bantuannya PKH ini bisa dapat sesuai dengan komponen yang ada dalam keluarganya. Termasuk juga mungkin punya anak SD 1 dan anak SMA 1, sedangkan yang dapat hanya anak SD. Berarti anak SMA-nya ini belum masuk DTKS. Nah, ini biasanya bisa saja terjadi ketika anak SMA ini baru membuat KTP baru, tapi KTP-nya belum terupdate di DTKS. Atau belum diaktifasi. Nah, ini harus dilakukan aktivasi bisa melalui kantor desa atau kelurahannya masing-masing. Seperti itu ya. Nah, uang yang sudah didapatkan ini harap dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya. Bagi yang punya anak sekolah, silakan dibuat untuk membeli keperluan peralatan sekolah, buku, tas, sepatu, silakan ya. Kemudian punya anak usia dini atau balita, ya untuk membeli kebutuhan gizinya, bisa membeli susu, kemudian bisa juga pampers, seperti itu. Kemudian yang lansia, nah ini bisa dibuat untuk uang transport ketika cek kesehatan di puskesmas atau di rumah sakit, dan bisa untuk menambah membeli kebutuhan gizinya, seperti itu ya. Dan juga bisa untuk modal usaha, juga untuk ditabung. Nah, itu yang seharusnya dibelanjakan. Kemudian untuk bantuan BPNT, karena saat ini yang diberikan itu dalam bentuk tunai, langsung 3 bulan Rp600.000, juga harus dibelanjakan berbentuk sembako. Silakan bebas sembakonya, bisa di e-warung atau warung-warung terdekat di sekitar rumah para KPM. Jadi Rp600.000 tetap dalam bentuk sembako berupa karbohidrat, protein hewani atau nabati seperti ikan, daging, tempe, tahu, kemudian ada vitamin dan mineral, sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi nggak boleh untuk dibuat membeli minyak goreng, mie instan, itu nggak boleh. Apalagi dibuat untuk membeli rokok ataupun minuman keras. Nah, ini kalau ketahuan, nah ini bisa terkena sanksi pastinya ya. Dan di sini ini kalau sudah belanja itu harap disimpan struknya, struk pembelian sembako tersebut. Untuk nanti ketika dibutuhkan laporan, jaga-jaga ya biar nanti nggak dikenakan sanksi. Jadi itu ya Sobat YouTube. Kemudian untuk Jumat pagi ini tadi ada yang posting bahwasannya Bank Mandiri ini sudah mulai disalurkan termin pertama. Kemarin juga Bank BSI, Bank Syariah Indonesia, ini untuk wilayah khusus Aceh ini juga sudah mulai cair untuk PKH tahap 1 termin pertama. Bagi yang belum cair, silakan menunggu di termin berikutnya. Masih tahap 1 tapi termin berikutnya. Ya, kita doakan saja semoga tidak lama lagi, mungkin beberapa hari atau mungkin 1 minggu lagi ya. Jadi kita tunggu saja. Kemudian untuk bantuan BPNT ini menunggu jadwal ya. Jadwal tiap daerah, tiap desa atau tiap kecamatan ini berbeda. Jadi nunggu informasi saja dari pihak desa atau kelurahan. Biasanya nanti akan menjadwalkan, mengundang, atau juga bisa memberikan surat pemberitahuan atau undangan dari kantor pos.
Jadi nanti ditentukan di mana titik untuk menyalurkannya. Setelah dapat uang, silakan langsung belanjakan sembako. Jadi itu ya Sobat YouTube. Jadi kalau tidak dapat undangan bagaimana? Ya harus menunggu. Terkadang mungkin ada di suatu wilayah, ini undangannya diberikan ketika sudah ada di tempat penyaluran. Jadi hanya diundang saja. Jadi ya tunggu saja undangan atau pemberitahuan informasi dari pihak desa atau kelurahannya masing-masing. Jadi itu. Jadi syaratnya nanti ketika ingin mengambil uangnya, jadi yang ngasihkan itu adalah langsung petugas posnya nanti ya. Jadi kalau ingin mengambil uangnya, ya harus menunjukkan surat, karena di situ ada, di surat itu ada barcode-nya. Jadi yang dapat surat itu adalah yang hanya masuk dalam SP2D. Memang belum semuanya, jadi ini juga bertahap juga, dan penyalurannya ini ya mulai minggu kemarin hingga 14 hari ke depan, sampai sekitar awal-awal bulan Maret. Jadi harap ditunggu ya. Kalau nggak dapat surat pemberitahuan atau undangan dari PT Pos atau kantor pos, ya nggak usah untuk menuntut. Karena namanya nggak ada apa yang harus diberikan, jadi nggak bisa ya, nggak boleh. Kemudian jika yang menerima ini mungkin dalam keadaan sakit atau bepergian atau tidak bisa mengambil, bisa diwakilkan dalam 1 KK. Nah ini boleh ya. Jadi seperti itu Sobat YouTube, atau mungkin ada lansia yang sedang sakit. Nah ini biasanya PT Pos atau petugas posnya nanti mendatangi rumahnya untuk langsung memberikan bantuannya. Demikian info dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.